Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitri Yasmin dengan NIM H540 1221093. Pada kesempatan kali ini, saya akan mentutorialkan bagaimana eh, cara dari mengaplikasikan Sarima dengan aplikasi Stata. Sebelumnya, Sarima itu apa sih? Sarima itu singkatan dari Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average, yaitu bagaimana eh, kita meramalkan model deret waktu yang digunakan untuk menganalisis data dengan polanya itu seasonal atau musiman. Nah, siapa aja sih yang memakai mode Sarima ini? Ya biasanya yang pakai mode Sarima ini para peneliti, para ekonom, para yang membuat kebijakan ekonomi seperti itu. Selanjutnya, di mana sih eh, kita bisa menerapkan Sarima ini? Nah, Sarima ini biasanya diterapkan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bisnis, keuangan, pertanian, dan yang lain-lain. Selanjutnya, kapan sih kita menggunakan Sarima ini ya? Kita menggunakan Sarima ini ketika ada data yang menunjukkan tren musiman dan model Arimat tidak dapat eh, digunakan karena dalam dalam konteks ini eh, memerlukan yang musiman dan hanya yang berlaku hanya di Sarima karena di Sarima lebih akurat dalam menangkap pola tersebut. Nah, bagaimana sih eh, tahap-tahapan dalam Sarima ini? Nah, sebelumnya di Sarima ini kan ada ordo P kecil, D kecil, Q kecil, dikali P besar, D besar, Q besar, dan M. Nah, untuk P ini adalah nilai dari AR. Sedangkan D ini adalah diferensiasi dan Q ini adalah nilai dari MA-nya. Nah, untuk nilai M ini adalah periode musiman seperti eh, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, tahap-tahapannya itu yang pertama kita uji stasioner dulu eh, melalui dua cara, non formal dan formal. Non formal kita menggunakan grafik dan korelogram, sedangkan di formal kita bisa menguji dengan Dickey Fuller, dengan uji Dickey Fuller, dan kita lihat data ini stasioner di tingkat mana, apakah di level, di first difference, atau di second difference. Setelah itu kita menentukan nilai ARMA-nya. Setelah itu kita menetapkan model tentatifnya. Setelah itu kita melihat serta mengevaluasi hasilnya dengan melihat AIC atau BIC-nya dengan membandingkan dengan ordo yang lain. Setelah itu kita yang terakhir kita kita akan forecasting atau kita akan meramalkan data ini dalam jangka waktu yang pendek dengan maksimal 1 tahun. Oke, kita akan langsung saja mulai tutorialnya. Yang pertama kita harus sudah punya data dengan bulanan. Di sini saya pakai BI Rate dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kita akan copy terlebih dahulu. Kita akan buka aplikasi statanya. Yang pertama kita ke data editor. Kita akan mengcopy, kita akan paste ini. Ya. Nah, datanya ini sudah numerik ya. Terus kita ke main menu, kita tulis di komen.
Again. Nah, ini sudah keluar. Setelah itu kita akan mengubah data ini jadi bulanan. Nah, tadi kita kan pakai datanya dari tahun 2015 ya. Sudah ada. Nah, data ini kita ubah di format jadi datanya eh, bulanan, monthly. Oke. Setelah itu kita akan preset new tab. Kita akan lihat eh stasionernya di tingkat di dengan cara non formal terlebih dahulu. Kita ke statistik, time series, graphics, dan line plots. Create ininya variabel y-nya bi rate. Oke. Nah, kalau kita lihat bahwa data ini belum stasioner ya. Setelah itu kita akan eh, eh, menguji data ini stasioner dengan cara formal yaitu melalui Wikifuller. Klik statistik time series, dites dan di augmented di Wikifuller-nya. Nah, kalau kita lihat dari tes statistiknya ini masih lebih besar dari dari critical value, maka kita dapat simpulkan bahwa data ini belum stasioner. Dan p-value-nya juga masih lebih besar dari 0,05. Kita akan melakukan diferensiasi. Oke, di first difference. Nah, kalau kita lihat tes statistiknya ini sudah lebih kecil dibandingkan dengan critical value di 1%, 5%, dan 10%. Dan p-value-nya juga lebih kecil dari 0,05. Kita akan melihat nilai dari eh, MA, AR dan MA-nya. Kita berarti pakai DI rate. Karena kita melakukan di first difference itu pakai D titik gitu. Nah, kalau kita lihat berarti nilai MA-nya untuk di Q kecil atau MA di 2 karena kalau di leg kedua karena kalau di leg ke satu ini leg keduanya masih keluar karena karena syaratnya ketika sebelumnya keluar dan setelahnya harus ada yang masuk jadi di leg kedua. Nah, untuk key besarnya kan kita pakai seasonal musiman selama 12 bulan 12 bulan ya. Jadi dihitung per 12. 1, 2, 3, 4. 12 masuk.
juga masuk, berarti Q besarnya nilainya adalah 0. Dan kita akan menilai AR-nya. Kita tulisnya D, B. Nah, nilai AR atau P kecilnya 1, kita P besarnya 1, 2, 3, 4, 5. 12-nya 0, 1, 2, 3. P besarnya juga 0. Setelah itu, kita akan menguji arimanya. Kita ke statistik, time series, arima. Nah, ini kan kita pilih dependent variable-nya BI rate tadi P-nya berapa? P-nya 1, D-nya 1, Q-nya 2. D-nya 1 karena kita melakukan first difference. Di model kedua, D-nya 1, 0, 0, 0. Nah, season length-nya 12 karena ini kita pakai datanya tahunan. Jadi, 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi, kita pakai 12 gitu. Oke, kita start IC di komen. Untuk ingin lihat nilai AIC-nya. Setelah itu kita akan membandingkan ordo ya. Karena tadi kita pakai ordo 112, kita akan ubah. Kita ingin lihat. Karena kita ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Dan jangan lupa terus start IC-nya. Nah, sudah terlihat. Oke, kita lihat dulu. Kalau dari order yang pertama ini, ARMA-nya masih lebih besar dari 0,05 dan asset IC-nya nilainya 28 sekian, sedangkan di order kedua 33. Berarti eh, kita pilih karena yang paling bagus itu nilainya yang semakin kecil semakin bagus. Jadi kita pilih yang terkecilnya. Berarti di ordo berapa tadi? 112 ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai forecasting. Kita ke statistik, time series, setup and unities, add observation.
Kita ingin melihat selama 6 bulan. Terus kita pakai data yang tadi kita sudah pilih, yang paling bagus. Kita akan copy dahulu. Ya udah kita tulis manual saja. Kita tulis di komen, predict. Mm-mm. Maaf ya kalau suaranya sedikit noise. TM, kita kan data terakhir 2019, berarti 2020 selama 6 bulan. Oh, ini bukan T, tapi dinamik forecasting. Tunggu sebentar, ada yang sama. Seharusnya benar, tunggu sebentar ya. Predict forecasting. Di sini sudah ada forecasting untuk BI rate-nya.
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.